Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suri tauladan buat kita semua, contoh manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Saudara sekalian, kita bertemu kembali, berjumpa kembali, berbincang-bincang masih seputaran tentang perbandingan agama. Masih juga berbicara tentang perbandingan antara 2 Samuel dengan 1 Tawarikh. Dan kalau kita masih kaitkan dengan pembahasan sebelumnya, pembicaraan sebelumnya masih bersinggungan atau bersentuhan dengan Raja Daud. Jadi masih ada yang kita soroti, kita perbandingkan antara tentang kisah Raja Daud ini antara yang dituangkan di dalam 2 Samuel dan 1 Tawarikh. Untuk kali ini saudara yang akan menjadi sorotan ini ayatnya. 2 Samuel 23 ayat 8 dan 1 Tawarikh ayat 11, pasal 11 ayat 11. Ya, sama-sama kita saksikan dan perhatikan bunyi dari surat ini, ayat ini, dan sama-sama juga kita perbandingkan keduanya. Ya. Di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 8 bunyinya, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ya. Yang mengiringi Raja Daud itu, ini pahlawannya ini. Isyabal orang Hakmoni. Isyabal orang Hakmoni sebagai di sini kepala Triwira. Triwira itu apa ya? Kayak kepala komandannya lah, ataupun ya panglima perangnya lah begitu ya. Kepala Triwira, ia mengayunkan tombak melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Ada 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran yang yang dibunuh oleh Isyabal, orang Mahmoni, yang statusnya atau pangkatnya atau jabatannya adalah sebagai kepala Triwira. Kemudian dari 1 Tawarikh pasal 11 ayat 11 bunyi ayatnya adalah, inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yakobam bin Mahmoni. Maaf, saya ulang. Yasobam bin Mahmoni. Ya. Kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Saya ada memberikan warna yang berbeda dalam dalam 2 ayat ini yang menjadi sorot perhatian dan sorot pertimbangan serta sorot pemikiran kita. Yang pertama, dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 8, yang menjadi kepala Triwira itu bernama Isyabal. Ya, bernama Isyabal. Ini orang Mahmoni.
Nah, lucunya di dalam 1 Tawarikh pasal 11 ayat 11, eee, yang menjadi kepala triwira itu bukan Isbal namanya, tapi Yasobam bin Makhmoni. Kalau di atas, di dalam 2 Samuel, Makhmoni itu bukan, merupakan bukan merupakan orang tua dari nama sebelumnya, tetapi orang Makhmoni. Orang Makhmoni itu berarti menunjukkan kepada suku ini, ya. Menunjukkan garis keturunan yang secara, global disebut dengan, suku gitu loh. Isbal orang Makhmoni, sedangkan yang di dalam 1 Tawarikh tertulis Yasobam bin Makhmoni. Pertanyaannya, yang kepala triwira itu Isbal orang Makhmoni atau Yasobam bin Makhmoni? Itu satu, apa, inkonsistensinya yang menjadi sorot perhatian kita. Perbedaan atau kontradiktifnya. Di 2 Samuel, pahlawan yang mengiringi Daud, Raja Daud, dipimpin oleh kepala triwiranya bernama Isbal orang Makhmoni. Sedangkan dalam 1 Tawarikh pasal 11 ayat 11, ya, kepala pahlawan itu, kepala triwira yang mengiringi Raja Daud itu bukan Isbal, tapi Yasobam bin Makhmoni. Perbedaannya cukup jauh. Nama saja sudah cukup jauh. Ya, cuman Makhmoninya saja yang nama itu sama, tapi itu pun yang satu menunjukkan orang Makhmoni, yang kedua bin Makhmoni. Berbeda. Yang kedua, ia mengayunkan tombak melawan di dalam 2 Samuel, pasal 23 ayat 8, yang dia lawan itu sebanyak atau lawannya musuhnya itu sejumlah 800 orang yang tertikam mati waktu itu dalam satu pertempuran. Nah, cerita itu di dalam 1 Tawarikh pasal 11 ayat 11 berbeda. Di sini dia menikam orang mati itu bukan 800 orang, tapi 300 orang. Ada selisih 500 orang perselisihan itu. Bilangan ataupun angka yang tersebut itu selisihnya 500 orang, jauh itu. 2 Samuel menyebutkan 800 orang yang tertikam mati dalam satu kali pertempuran. Sedangkan di dalam 1 Tawarikh pasal 11 ayat 11 itu cuma 300 orang, bukan 800 orang. Nah, ini satu hal yang menjadi perhatian kita dan menjadi sorotan, bahwasanya kontradiktif yang begitu mencolok dalam satu ayat saja. Dalam 2 ayatnya, surat yang berbeda menceritakan tentang satu kisah, terdapat perbedaan yang begitu signifikan. Pertama tentang nama kepala triwiranya berbeda, kemudian jumlah orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran berbeda. Dan ironinya perbedaan itu sangat-sangat jauh, bukan satu. Kalau kemarin ada perbedaan sobah dengan sofah, itu mungkin hanya perbedaan satu huruf. Kalau alasannya itu salah tulis, ini masalahnya kitab suci. Tidak boleh salah, satu huruf pun tidak boleh salah. Tidak boleh ada kesalahan dalam kitab suci itu. Seharusnya jangankan jumlah yang begitu jauh ataupun huruf nama-nama yang begitu kontradiktif, begitu jauh, satu huruf saja tidak boleh berubah, tidak boleh ada perbedaan seharusnya. Ini lihat, Isbal orang Makhmoni dengan Yasobam bin Makhmoni itu berbeda, sangat jauh berbeda. Kemudian dia 800 orang yang tertikam mati dengan 300 orang yang tertikam mati, lebih jauh berbeda lagi. Silakan saudara pikirkan dan silakan nilai sendiri bagaimana kitab suci ini mengabarkan, menceritakan tentang kisah dan ada nama-nama orang dan berita-berita yang tidak sinkron begitu ya, tidak sinkron. Kita lanjut saudara. Nah, sekarang angkatan perang Raja Daud yang dari Israel itu berapa orang? Nah, sekaligus orang Yahudanya berapa orang? Masih dalam 2 Samuel dan 1 Tawarikh.
Kita baca ayatnya, 2 Samuel pasal 24 ayat 9. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Ini raja yang dimaksud adalah Raja Daud, ya. Orang Israel ini hasil, kalau bahasa kita itu kayak sensus lah. Dia mendaftar ataupun mendatakan rakyat-rakyat orang masyarakat waktu itu di sana. Hasil dari sensus yang dilakukan oleh Yoab, ya, hasilnya adalah orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang. Dan Yehuda ada 500.000. Saya ulang, di dalam ayat 2 Samuel pasal 24 ayat 9. Itu orang Israel yang dapat memegang pedang, itu jumlahnya 800.000. Ya, siap berperang. Ya. Sedangkan orang Yahudanya ada 500.000. Kita lihat di dalam 1 Tawarikh pasal 21 ayat 5. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Hasil sensus terhadap rakyat yang didata siapa-siapa atau berapa banyak orang yang siap untuk berperang. Nah, di sini di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000. Jadi 1.100.000. Ya, 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Kalau di dalam 2 Samuel hanya 800. Sedangkan dalam 1 Tawarikh pasal 21 ayat 5 itu 1.100.000. Kembali dari sisi sebutan angka saja sudah berbeda, jumlahnya berbeda. Sedangkan orang Yahudanya di sana berapa? Di situ tertulis 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Ya. Nah, di sini sedangkan di 2 Samuel orang Yehuda itu jumlahnya 500.000 saja. Sini 500.000, sedangkan di sini 470.000. Ada kurang angka itu sebesar 30.000 kali ya. 470.000 ya. Ada sekitar 30.000 selisihnya. Nah, 30.000. Jadi ada kisah yang dikabarkan di dalam 2 surat ini, di dalam 2 ayat ini, yang menunjukkan suatu perbandingan, satu perbedaan yang sekali lagi cukup jauh, sangat jauh bahkan. Ya, orang Israel di dalam 2 Samuel disebut cuma jumlahnya sebanyak yang siap berperang itu ada 800.000, sementara di dalam 1 Tawarikh pasal 21 ayat 5 orang Israel itu berjumlah 1.100.000. Ya, 1.100.000. Banyak itu selisih. Kemudian lagi di dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 9, orang Yehuda di situ yang siap ikut perang untuk memegang pedang sejumlah 500.000. Sedangkan dalam 1 Tawarikh pasal 21 ayat 5 jumlahnya 470.000 orang yang siap memegang pedang itu. Jadi saudara sekalian, mana yang benar? Kontradiktif dan perselisihan pengkabaran ataupun kisah yang disampaikan oleh oleh Alkitab ini cukup jauh dan sangat irasional gitu ya. Tidak bisa diterima oleh akal, tidak bisa diterima oleh logika, oleh rasio kita. Ya dimanapun orang yang sehat akalnya pasti akan mengatakan ini tidak benar, gitu. Nggak pantas dan tidak layak dikatakan kitab suci yang seperti ini. Ya, sekali lagi, salah satu syarat, salah satu ketentuan, suatu kitab itu dikatakan kitab suci harus bersih dari kontradiktif, harus bersih dari perselisihan, harus bersih daripada inkonsistensinya harus jelas gitu ya, harus konsisten dalam mengabarkan, dalam menceritakan. Jangankan memberikan jangankan perbedaan yang begitu
jauh, satu huruf saja tidak boleh. Karena itu firman Tuhan, diyakini firman Tuhan. Masa Tuhan salah dalam memberikan kabar berita? Masa salah Tuhan dalam memberikan informasi? Masa Tuhan salah dalam memberikan eh, ketentuan-ketentuan? Bagaimana bisa mungkin ini bisa diikuti oleh para pengikutnya dan menjadi acuan pedoman hidup buat seluruh manusia kalau isinya saja penuh dengan kontradiktif, penuh dengan pertentangan-pertentangan. Mana yang harus diikuti kisah ini? Mana berita yang harus diterima? Dan pertanyaannya lagi, mana yang benar kisah perbedaan-perbedaan yang ada ini? Ya, nama Triwira tadi Isbal orang Mahmoni, atau namanya disebut di situ Yasobam bin Mahmoni. Beda. Ya. Orang yang tertikam mati di situ 800 orang atau 300 orang. Nah, itu berbeda. Kemudian orang Israel itu berjumlah 800.000 atau 1.100.000. Kemudian lagi orang Yahudanya ada 500.000 atau 470.000. Perbedaan, perselisihan angka itu berbeda, jumlahnya berbeda, informasinya berbeda, saling bertentangan, saling berselisih. Maka pertanyaannya, mana yang benar? Tidak mungkin dua-duanya benar, pasti salah. Ya minimal salah satu ada yang benar, ya salah satu ada yang benar, atau memang salah semua, karena memang ini bukan kitab suci, tulisan manusia biasa, ya wajar. Kalau tulisan manusia biasa wajar, kalau banyak kesalahan, ya namanya juga manusia. Tapi ya diakui kalau ini bukan dari firman Tuhan, bukan sumber dari satu pribadi, dan tidak ada si penulis ini diilhami oleh Roh Kudus atau Roh Tuhan. Nggak mungkin Roh Kudusnya salah memberikan informasi kepada penulis ini, ya. Maka ini yang perlu kita cermati bersama, saudara. Ya, silakan saudara pikirkan, pertimbangkan tentang informasi-informasi ini, mana yang benar. Nggak mungkin yang jelas, tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satu ada yang ya saya meragukan kalau salah satunya ada yang salah. Jangan-jangan salah semua ini. Karena apa patokannya, ukurannya menyebutkan salah satunya benar? Taruhlah mengatakan 2 Samuel itu salah dan 1 Tawarikh benar. Apa patokannya yang mengatakan, apa ukurannya yang mengatakan 1 Tawarikh benar dan 2 Samuel salah? Atau sebaliknya, Tawarikh yang salah, 1 Tawarikh salah dan 2 Samuel benar. Apa patokan atau ukuran yang menyatakan kalau 1 Tawarikh itu salah dan 2 Samuel benar? Tidak ada tolak ukur, tidak ada patokan yang menjelaskan ini yang benar dan yang lainnya salah. Jangan-jangan konotasi yang lebih kuat, ya, indikasi yang lebih kuat menyatakan sepertinya dua-duanya salah. Demikian saudara, pembicaraan kita kali ini. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.